Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa mulai kembali kajian rutin kita setiap malam Selasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan baru saja meninggalkan kita, dan kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita dan serangkaian ibadah yang menyertai dalam bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan ucapan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yang kedua, untuk kajian kita ini masih tetap dalam tema yang kemarin. Di tema-tema ini adalah tentang akhlak madmumah dan cara pencegahannya pada jilid yang kedua, yang insyaallah sebentar lagi akan terbit. Yang pada malam hari ini kita sudah sampai pada bab tentang hilangnya rasa malu di dalam diri kita manusia ini. Allah memberikan satu sifat. Sifat itu bernama al-haya. Al-haya ini akar katanya dari hayat, dari kehidupan. Jadi orang yang tidak mempunyai rasa malu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa dia sudah mati. Artinya mati rasa malunya. Kalau kita melihat semakin dekatnya akhir zaman ini, sebagaimana di tayangan itu, jadi semakin banyak penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Ada 3 gambar di situ, dan kalau gambar-gambar yang semacam ini kemudian ditayangkan itu sangat banyak sekali. Ini mewakili dari sekian banyak penyimpangan yang dilakukan oleh manusia ketika rasa malu itu telah hilang. Jadi rasa malu dan risih untuk melakukan hal-hal yang buruk itu semakin hari terasa semakin hilang. Oleh karenanya orang berbuat dosa, melakukan berbagai macam
sudah tidak malu-malu lagi ditampakkan di tengah-tengah khalayak. Jadi kalau di gambar itu ada korupsi. Korupsi ini sampai ada yang mencapai ribuan triliun, bukan puluhan triliun, ribuan triliun. Dan itu ketika para koruptor ini ditangkap oleh KPK, dikasih jas urin, itu tersenyum dan melambaikan tangan. Tidak ada rasa malu, bahkan nyaris terasa bangga karena vonis tahun untuk di penjaranya itu hanya berkisar tidak sampai puluhan tahun, tetapi uang yang dikorupsi itu bisa sampai ribuan triliun. Ada lagi kemudian penyimpangan yang dilakukan oleh remaja-remaja kita, dan itu kerap kita lihat di jalan-jalan. Di jalan-jalan anak-anak yang kemudian yang modelnya seperti itu, terutama di lampu-lampu merah, sangat banyak. Itu juga termasuk penyimpangan sosial. Saya dulu beberapa setahun 2 tahun yang lalu pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Karena saya menangani, kalau di Muhammadiyah disebut dakwah komunitas. Nah, dakwah komunitas ini pernah mencoba menangani anak-anak yang seperti ini di jalan, yang ngamen, yang pang seperti ini. Itu diangkut semua, ditaruh di tempat pembinaan. Yang mereka ini setiap hari dikasih uang 100.000. Hanya dilatih keterampilan buat geset, buat ini. Itu banyak yang lari. Padahal hanya sehari itu kerjanya cuma begitu. Lari lagi ke jalan lagi, diambil lagi. Sebelum dikembalikan ke tempat semula ditanyain, kenapa lari? Kenapa keluar dari tempat pelatihan itu? Kan sudah ada jaminan tiap hari 100.000. Jawaban mereka itu, kalau saya di jalan, di samping bebas, tidak terkekang, minimal saya per hari 150 sampai 250 ribu. Kalau di sini 100.000 disuruh geser, nggak boleh kemana-mana. Di sana makan gratis, mau tidur bangun jam berapa boleh. Nah, kalau kemudian anak-anak yang semacam ini kemudian kita angkutin semua setiap hari 250, padahal begitu. Yang kedua, saya mewawancarai ketika saya mahasiswa dulu. Itu ada Pak Badri itu, Pak Badri itu teman sekelas saya. Saya mendapatkan banyak tugas untuk mewawancarai para pengemis, mendata itu. Ada pengemis waktu itu, saya ajak ngobrol, saya kasih sampean 10.000, tapi jawab pertanyaan saya 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu asal daerah, umur dari mana. Dia mengatakan di Madura bagian sebelah timur. Terus sebelum datang ke jalan-jalan, ke rumah-rumah meminta-minta, itu pekerjaannya buruh tani, nyangkul sawah atau ladang yang nanti akan ditanami jagung. Berapa bayaran per hari? Pada waktu itu beliau mengatakan 40.000 sehari. Nyangkul nanam 40.000. Pertanyaan yang ketiga, sampean jalan sehari ini mulai dari jam berapa? Jam 7 sampai zuhur istirahat, nanti jam 2 jalan lagi, asar pulang. Jadi kalau dia bisa jalan dari jam 7 sampai zuhur, berarti kan mampu bekerja. Apalagi nyangkul. Terus kalau jalan ini dapat berapa rata-rata?
150.000. Dan itu makanya dikasih orang. Kalau nyangkul sehari dipanas dari matahari 40.000. Kalau jalan 100 sampai 150.000 kan? Ya pasti orang beli ya jalan. Pasti anak-anak pang tetap di lampu merah. Makanya ketika saat itu, kalau tidak salah MUI di Pamekasan memutuskan memberikan uang kepada pengamen dan pengemis yang sekiranya dia bisa bekerja, haram hukumnya. Karena masih bisa bekerja. Dan kalau itu terus lebih banyak ini daripada kernet dan hubungan sehari 200 panas. Tapi jalan. Ini termasuk bagian-bagian yang menjadi bagian-bagian ini. Yang di bawah lagi ada gambar itu, ada minuman keras. Minuman keras ini istilahnya di anak-anak muda sekarang sudah beda. Jadi kumpulan-kumpulan ini mulai dari minuman keras, narkoba dan segala macam itu. Anak-anak muda kalau minum botolnya bukan botol bir, botol aqua. Dan sudah per grup, hampir di setiap kampung sudah ada. Dan tidak tanggung-tanggung ada donaturnya. Maknanya ada donaturnya, dan sebagian besar donaturnya yang dikenal. Jadi kalau itu tidak ada duit kan gitu, buat minum. Ini masuk bagian penyimpangan sosial. Saya tahunya juga dikasih tahu yang di grup-grup itu, termasuk grup itu. Dan sudah tidak malu lagi. Ini tidak malu. Jadi ada orang yang di situ katakanlah tahu ngaji, bisa ngajarin ngaji, duduk bareng mereka minum itu, uwir istilahnya mereka itu tidak malu. Ini bagian berat. Belum lagi narkoba yang dijual sangat murah. Poin akhlak makmumah bagian ini adalah bagian yang menjadi bagian yang paling penting bagi kita. Jadi bukan tidak ada data, semua sudah ada data. Cuma komunitas di mana? Terus kasih makannya di mana? Kalau sudah over tempatnya. Dan ini bagian juga termasuk bagian yang ini. Jadi termasuk maraknya perilaku korupsi, markup, manipulasi dan berbagai macam bentuk pelanggaran hukum di akhir zaman ini disebabkan salah satu yang paling penting itu karena hati nurani telah mati, karena rasa malu sudah tidak ada. Nah sekarang kita masuk apa sih pengertian malu itu? Malu secara bahasa disebut dengan al-haya, yang berarti al-himsyah atau malu, rendah hati, dan ini merupakan lawan dari al-waqafah, tidak tahu malu, memiliki perangai yang kasar dan keras. Jadi orang yang tidak tahu malu itu perangainya mesti kasar. Tidak rendah hati, sombong, tinggi hati. Karena itu merupakan lawan dari rasa malu. Menurut Ibnu Qayyim, al-haya, sebagaimana saya jelaskan tadi, kalimat ini diambil dari kata hayat yang berarti kehidupan. Sehingga apabila ada orang yang tidak tahu malu, itu berarti hatinya telah mati, sehingga tidak punya perasaan malu. Apa saja dilakukan, termasuk penyimpangan-penyimpangan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan bahwa
Malu adalah perilaku yang mendorong pelakunya untuk menjauhi sesuatu yang tercela. Jadi karena ada rasa malu, seseorang ketika mau melakukan perbuatan yang tercela, dia berhenti karena malu, karena ada perasaan malu. Baik itu malu terhadap sesama makhluk Allah ataupun malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang dari keimanan. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa sifat malu itu adalah akhlak yang paling baik dan paling mulia. Malu itu adalah paling tinggi nilainya dan paling bermanfaat, dan itu menunjukkan ciri khusus kemanusiaan. Jadi manusia ini memiliki ciri-ciri. Salah satu ciri-cirinya itu punya rasa malu. Kita lihat kalau seperti gambar di atas itu, dia tidak punya rasa malu. Gak mungkin itu malu. Gak pakai baju telanjang, makan punya siapa saja, tidak malu. Kenapa? Karena dia tidak punya ciri kemanusiaan. Karena salah satu ciri kemanusiaan itu punya rasa malu ketika melakukan sesuatu yang kemudian ketika dilihat orang lain itu perbuatan tercela. Ketahuan mencuri mesti malu, ketahuan korupsi mesti malu, ketahuan melanggar aturan norma-norma susila mesti malu, melanggar nilai-nilai agama mesti malu. Dan kalau itu tidak malu dilakukan, berarti dia tidak memiliki ciri-ciri manusia. Sangat kasar kalau kemudian dikatakan seperti digambar sangat kasar. Tetapi sebagai manusia kita harusnya tentu mengetahui bahwa ciri-ciri manusia itu salah satunya adalah yang paling tinggi nilainya, kata Ibnu Qayyim, adalah rasa malu. Karena sebab ketika dia tidak punya rasa malu, dia sudah kehilangan ciri-ciri kemanusiaan. Tak ada ayam malu ketika kemudian kawin di tengah jalan. Nah, kalau ada manusia seperti itu, berarti dia telah kehilangan ciri-ciri kemanusiaannya. Sehingga kemudian dikatakan manusia yang tidak punya rasa malu ini hanyalah berupa darah dan daging serta tampilan fisik luarnya belaka. Kalau begitu apa bedanya dengan yang memiliki darah dan memiliki daging dan memiliki fisik? Dan kalau bukan karena sifat malu ini, maka manusia sudah tidak memiliki nilai. Manusia sudah tidak memiliki harga lagi, karena akan disamakan dengan yang bukan manusia. Sehingga karena tidak ada rasa malu, maka janji-janji tidak dipenuhi, biasa saja. Kepercayaan yang disampaikan oleh masyarakat kepadanya, kalau tidak dijalankan amanahnya, biasa saja, karena sudah tidak perlu lagi. Dan kalau sudah seperti ini, maka akhirnya orang tidak ada yang tertarik kepadanya, tidak ada yang simpati, tidak ada yang menghormati, karena semua kepercayaan masyarakat dicederai, janji-janjinya dikhianati. Akhirnya menjadi tidak memiliki ciri kemanusiaan. Nah, malu ini terbagi ke dalam dua keadaan. Yang pertama disebut hayaul fitriyun. Jadi malu secara naluri, malu secara fitriyah.
secara fitrah. Jadi rasa malu secara fitrah ini, naluri ini adalah rasa malu yang dibawa manusia sejak lahir. Dan dikasih oleh Allah secara fitrahnya, manusia ditanam. Semua manusia dikasih, kecuali yang tidak normal. Dikasih fitrah malu ini. Sehingga ketika dia sudah berusia agak dewasa, telanjang bulat, malu. Rasa malu itu datang secara fitrah. Misalnya yang terjadi pada anak-anak saat aurat kelihatan orang banyak, maka kemudian dia akan merasa malu. Rasa malu yang semacam ini diberikan oleh Allah kepada manusia secara gratis, secara naluri. Yang kedua, malu yang kedua adalah hayaun muktasabun, malu yang diperoleh seseorang muslim dari agamanya. Dulu ada perkataan seperti ini, Londina Bipola, nah itu. Jadi kalimat Londina Bipola itu berarti orang ini tidak punya panutan, tidak punya contoh, sehingga berperilaku seperti orang tidak punya nabi. Walau di agama. Nah, perilaku yang dilakukan oleh orang yang dicap seperti itu karena perilakunya tidak sesuai dengan agamanya. Sehingga kalau ada orang yang dikatakan di nabi bola itu memalukan. Walau di agama itu juga memalukan. Nah, orang-orang yang beragama, orang-orang yang tahu etika, tahu akhlak, yang belajar dari ilmu-ilmu agama, dia akan mempertahankan nilai-nilai itu supaya tidak cedera, supaya tidak dilanggar. Sebab kalau dilanggar akan malu dia, akan merasa dia tidak punya agama. Contoh misalnya, secara naluriah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah ini cenderung untuk melepaskan syahwat seksualnya. Contoh, ayam. Ketika ketemu ayam betina, kemudian kawin. Naluri seperti itu juga terdapat kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk Allah. Sekiranya manusia ini ketika untuk melepaskan syahwatnya itu tidak ada ijab qabul, apa bedanya dengan ayam, kambing, sapi? Sama. Makanya ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan, ketika tidak diikat oleh ikatan perkawinan, disebut kumpul kebo. Nah, ketika kumpul kebo, orang mengatakan itu tidak mengikuti aturan agama. Padahal bedanya apa? Cuma ada penghulu, ada saksi, ada ini. Mobil itu nikah selesai. Itu yang membedakan kita dengan makhluk yang bernama binatang. Adapun setelah itu sama. Hasrat manusia dengan makhluk yang lain sama. Yang membedakan apa? Agamanya, tata nilainya, aturan yang harus dilakukan sebelum melakukan itu. Nah, era akhir ini penyimpangan itu sudah semakin jauh. Di luar negara kita ini, perkawinan antar sesama jenis itu boleh disahkan oleh negara. Kemarin kita ramai-ramai sudah melihat itu. Dan itu pernah terjadi di zamannya Nabi Lut. Dan kalau kita rinci sekarang, apa yang dilakukan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW ini, dari dosa-dosa nabi-nabi kita yang sebelumnya dulu, dosa mana yang belum dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad ini? Dosa yang mana? Sudah semua. Tetapi karena Rasulullah bermohon kepada Allah supaya umatnya tidak dilaknat seperti kaum umat-umat yang terdahulu. Nah, kawin laki-laki dengan laki-laki sudah banyak.
Kalau dulu orang mau melihat gambar porno orang ngerem, ada di belakang kartu. Kalau sekarang mau kapan saja anak kecil itu sudah bisa mengakses semua dan ditonton bareng-bareng. Ini bagian-bagian dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia sudah tidak memiliki rasa malu karena agamanya longgar, sehingga tidak tahu bahwa itu dilarang, sehingga itu tidak tahu bahwa itu melanggar agama, sehingga itu tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan manusia. Dan kalau diketahui orang, lalu kemudian tetap senang dengan yang seperti itu, kawin bersama jenis, orang akan mengatakan, Allah dia berguna. Kalau zaman sekarang jarang kalimat mengatakan kepada orang yang mengatakan kalau dia bisa jarang. Kalau dulu ada. Kenapa? Karena etika sama dipegang kuat. Dulu ketika saya dengan Pak Samsul Arifin masih kecil, ketika nonton tunnel ketemu mesti sama guru lagi. Padahal tunnel dulu itu udah ada wanita beneran. Karena memang tahu laki-laki dia jadi perempuan. Kalau sekarang perempuan benar. Dan itu masuk ke kamar-kamar, ustadznya yang nonton. Kenapa tidak menjadi sebuah penyimpangan? Karena semua sudah seperti itu. Jadi penyakit sosial itu baru dianggap penyakit kalau hanya satu yang mengerjakan. Tapi kalau sudah masif, sudah seperti itu semua, rekor tapi sudah dianggap biasa. Dulu nek kubaca gitu. Sekarang tidak. Sehingga nilai-nilai itu sudah semakin luntur, lebih-lebih nanti ke Gen Z istilahnya anak-anak sekarang ini. Anak-anak kita berikuti tambah sulit. Mereka sudah tidak punya guru sebagai bentuk figur, karena guru mereka ada di langit. Kalau dulu seperti ini, ada fatwa seorang ulama misalkan, ada ustadz kampung misalkan. Telasan malam, semua malam. Tapi sekarang nggak bisa, kenapa? Karena mereka sudah hidupnya global. Bisa nonton di ulama-ulama kelas dunia. Bisa melihat negara-negara mana sekarang yang hari-hari. Kalau dulu cukup satu ustaz cukup, kenapa? Karena rakyat masyarakat pada saat itu tidak bisa melihat keluar dan bisa menerima informasi dari luar. Cukup ustaz ini yang memberikan informasi. Nah sekarang lebih-lebih ada adik-adik kita itu ustaz-ustaz kampung seperti saya, seperti sudah ada di mana? Kenapa? Karena ustaz-ustaz mereka sudah di langit, sudah di sini. Dan kalau kita melihat ustaz-ustaz di sini banyak yang berantem, banyak yang saling menjatuhkan. Nah sehingga kemudian nanti generasi berikutnya ini rentan penyimpangan sosial, rentan kehilangan dasar malu. Dan generasi kita sekarang ini tidak bisa dikatakan 1 tambah 1, tidak usah disuruh 1 tambah 1 cukup 2, baru ngerti. Dan ngerti bahasa isyarat, dan ngerti lah sekarang. Bahasa etika, dan ngerti. Harus dijelaskan secara jelek, titik komanya harus jelas kalau kita mau kasih perintah. Gak bisa dengan bahasa-bahasa persemon, gak bisa. Gak bisa, gak nyambung Pak. Katanya sekarang jaga sembuh makalon deh, tak nyambung deh, gak bisa. Harus jelas. Jadi kalau disuruh-suruh apa-apa harus jelas detail. Kalau tidak, tidak bisa. Apalagi bahasa-bahasa etika, bahasa-bahasa moral, bahasa-bahasa akhlak jauh tidak ngerti, tidak paham. Lebih-lebih nanti bagaimana cara mendidik di era digitalisasi. Mereka akan semakin cerdas tentunya, karena lebih cepat mengakses, lebih cepat menjawab. Tetapi secara akhlak, moralitas, nilai-nilai agama, nol.
kita dengan orang tua kita, tidak ada yang berani berbicara menatap mukanya. Cuma anak-anak kita sekarang. Dulu kalau berbicara dengan ayah kita itu mesti nunduk, nggak berani menatap aja. Apalagi dengan guru-guru kita. Sekarang Pak, laporannya bocah begini, kamu banyak. Itu sudah biasa. Lebih-lebih di sekolah-sekolah yang di situ jarang diajari etika, jarang diajari akhlak, utama susah. Karena mereka sekarang dituntut cepat, bisa segera beradaptasi, ilmu pengetahuan dan teknologi harus segera diserap. Karena nanti ketika mereka masuk ke dunia kerja itu, sehingga guru mereka langit, internet, satelit. Nyaman, lo pedas katanya, merpati, tak pedas. Ini yang kemudian, kalau dulu kita malu dengan guru kita, dengan ustaz kita, sampai pokok tangan cetas biasa. Kenapa? Karena kita punya rasa malu. Nah sekarang kan, kalau bicara itu tetap begini, ada yang berani kemudian mesti menolak. Dan itu etika akan segera mengalami pergeseran seperti itu, sehingga malu yang dimulai seseorang dari agamanya ini bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang tercela secara syariat. Karena khawatir atau malu dilihat oleh Allah saat melakukan perbuatan dilarangnya itu, atau karena melanggar perintah. Itu orang yang taat beragama seperti itu. Malu. Tidak hanya malu kepada seseorang, tetapi juga malu kepada Allah. Nah, kalau malu terhadap Allah ini sekarang ya sudah. Orang manusia era-era modern ini kebanyakan lebih takut kepada mata manusia dibandingkan bersuruh, dibandingkan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, di dalam sunnah minum berdiri itu dilarang, harus duduk. Ketika banyak santri, ustaznya minum duduk. Ketika tidak ada, minum berdiri. Padahal Allah beli. Jadi rasa malu, rasa takut kepada Allah itu lebih takut manusia di era modern ini kepada mata manusia. Takut malu, takut dicela, takut dirasani. Padahal yang maha melihat adalah Allah. Itu karena kenapa? Karena malu secara syariatnya sudah tidak dimiliki. Sekarang malu terbagi kepada dua kategori tadi. Ada malu secara syariat, malu kepada Allah yang mulia, dan ini adalah malu yang terpuji. Yang kedua, al-hayatu ghairu syar'i, malu yang tidak syar'i. Adalah malu yang menjadi penyebab sehingga seorang melakukan pelanggaran syariat. Malu semacam ini adalah tercela. Misalnya seseorang ikut-ikutan melakukan korupsi berjamaah. Di dalam lingkungan kerja, akhirnya karena takut dikucilkan, itu orang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara berjamaah. Kalau tidak ikut, khawatir dikucilkan, khawatir dianggap sok suci dan sebagainya. Maka dengan alasan malu kepada teman-temannya yang sama melakukan korupsi, maka kemudian mereka ikut melakukannya, bersetuju dengannya, sehingga mereka tidak takut dan tidak malu kepada Allah, tetapi lebih takut dan lebih malu kepada manusia. Ini yang terjadi di era-era mutakhir. Allah berfirman, itu ada ayatnya, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka ini bersembunyi dari manusia dan tidak bersembunyi dari Allah. Ketika mereka melakukan kecurangan, melakukan hal-hal yang memalukan secara syariat, bersembunyi dari manusia. Kalau manusia tidak ada yang melihat, lakukan. Walaupun Allah melihat,
dilipas. Karena mereka tidak malu kepada Allah. Mereka takut kepada mata manusia, tidak takut kepada pengawasan Allah. Ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 108 bahwa manusia itu hanya bersembunyi dari pandangan mata manusia, tidak bersembunyi dari pandangan Allah ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah Maha meliputi dengan ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka menganggap apa yang Allah ketahui dengan rahasia-rahasia yang disembunyikan dari manusia itu dianggap tidak melihat, tidak masuk dan tidak takut. Nah, sekarang masuk kepada penyebab hilangnya rasa malu. Kita tentunya disambung karena tidak bisa habis sekali. Penyebab hilangnya rasa malunya pertama karena rasa malu itu dicabut oleh Allah. Seorang akan kehilangan rasa malu apabila rasa malu itu dicabut oleh Allah. Dan bila rasa malu itu telah dicabut, maka artinya Allah akan membinasakannya. Jadi ciri-ciri orang yang akan binasa sebenarnya sudah bisa dirasakan sendiri. Kalau saya ingin melakukan sesuatu penyimpangan, baik itu secara moral ataupun secara nilai-nilai agama, lalu tidak ada rasa malu, berani berarti itu tanda-tanda akan segera binasa. Jadi tanda-tanda kebinasaan seseorang itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada hadis di dalam Al-Istadqah dikatakan, Salman Al-Farisi mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdi syarran aw halakat naza'a minhul hayat." Apabila Allah Azza wa Jalla hendak membinasakan seorang hamba, dia akan mencabut rasa malu darinya. Jadi kalau kita ini sudah tidak punya perasaan malu, berhati-hatilah. Jangan-jangan rasa malu yang seharusnya ada itu sudah dicabut oleh Allah, karena akan dibinasakan. Jika dia menghilangkan rasa malu darinya, kamu tidak akan mendapatinya kecuali kejijikan dan kejijikan. Dan kalau Allah betul-betul sudah mencabut rasa malunya, maka kemudian kita menjadi orang yang diri kita sendiri menjadi tidak suka kepada diri kita, dan orang lain ketika melihat kita memandang apa kita itu tidak suka, jijik. Contoh perbuatan-perbuatan Anda, perbuatan fahisyah contohnya. Fahsyah itu jamaknya dari fahisyah. Fahsyah ini, perbuatan fahsyah ini, perbuatan yang apabila dilihat orang lain, orang yang melihat itu jijik. Dan orang melakukan perbuatan fahsyah itu kalau Allah sudah mencabut rasa malunya. Nah, kalau sudah dicabut rasa malunya, berarti dia akan segera binasa. Apa binasanya? Orang semua akan tidak suka dan merasa jijik dengan kita. Kadang-kadang ketahuan begitu kadang-kadang. Itu bagian sangat membinasakan. Harusnya orang semakin tua semakin dihormati. Ini bagian-bagian yang penting dari akibat hilangnya rasa malu. Satu lagi, mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang, ini malu itu disebabkan hilangnya keimanan dari kita. Rasa malu dan keimanan adalah dua sejoli. Jika salah satunya hilang, maka yang lainnya ikut sirna. Kalau rasa malu hilang, iman juga hilang. Kalau iman hilang, maka dia akan berbuat yang memalukan. Itu bagaikan satu mata uang tidak bisa dipisahkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Rasulullah bersabda, "Al-haya wal imanu quruna'u jami'an."
Malu dan iman itu dua sisi yang selalu bersama, tidak bisa dipisahkan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila salah satunya hilang, satunya juga hilang. Kalau satunya yang sisi lain hilang, sisi yang lain juga hilang. Kalau malu hilang, iman akan hilang. Kalau iman hilang, malu yang datang. Malu juga hilang. Padahal pilar keimanan itu, kalau kita lihat ini ada 6 pilar. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini akan hilang semua jika rasa malu telah hilang. Keimanan kepada Allah akan hilang, keimanan kepada malaikat akan hilang. Padahal ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu, ada kiraman katibin, ada 2 malaikat yang mencatat kanan kiri. Abidat yaf'aluna ma taf'alun, ya'lamuna ma taf'alun. Dia, mereka ini malaikat pencatat ini tahu apa saja yang kalian lakukan. Tidak malu lagi. Iman kepada kitab, kita kemana-mana baca kitab, baca Quran, baca ini, dicela di dalam Quran surat Al-Jumu'ah itu. Kama salil himari yahmilu asfaro, seperti himar-himar yang mondong kitab. Kitab mondong berat temon ke suruh baca himar bisa. Tidak punya rasa. Iman kepada Rasul akan hilang. Kenapa? Karena sudah dianggap oleh orang mu'minat. Begitu juga kepada hari akhir, dia tidak takut bahwa besok akan disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada qada dan qadar, dia berbuat memalukan itu karena tidak yakin kepada takdir Allah. Sehingga dia berbuat semaunya. Begitu barangkali yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya.